Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Di manakah Allah? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sensitif dan akan selalu ada di setiap zaman, di setiap kehidupan manusia, dan dimanapun, karena ini menyangkut hal yang paling mendasar yang selalu menjadi hal yang ingin diketahui oleh manusia. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, akan banyak hal kita temukan di situ, petunjuk-petunjuk tentang di manakah Allah. Ada yang menyebutkan bahwa Allah ada di Arsy, Toha ayat 5 kalau nggak salah. Kemudian Allah lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian Allah ada di setiap pandangan. Kemudian Allah ada di mana-mana, atau dimanapun kamu mengalihkan pandanganmu, di situ wajah Allah. Kemudian jelaskan juga Allah zahir sekaligus Allah batin, Allah awal sekaligus akhir. Semua orang punya keyakinan, kepercayaan masing-masing terkait di mana keberadaan Allah. Jadi ya, adu debat, adu teori tidak akan pernah selesai terkait dengan di mana keberadaan Allah. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang bisa menghindarkan kita dari perdebatan tersebut, yaitu bagaimana kita bisa membuktikan keberadaan Allah sehingga kita masuk pada level hakul yakin tentang di mana Allah. Sejatinya manusia itu terdiri dari dua dimensi, jasmani dan rohani. Rohani itu adalah bagian dari yang maha rohani. Allah itu adalah sang maha rohani. Di Quran pun dijelaskan, kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Kemudian juga dijelaskan Allah ada di alam rohani. Dia menerangkan dirinya di Maliki Yaumiddin, tetapi dia menerangkan di dunia mempunyai sifat wujud. Nah, ini yang sensitif ya. Ini harus kita pahami lebih dalam, harus hati-hati dalam memahami tentang sifat wujud Allah. Nah, wujud Allah yang di dunia adalah sejatinya itu adalah wujud utusannya. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ya. Jadi kalau tidak salah dulu saya pernah mengurai tentang sistem di alam qadim. Sistem di alam qadim itu ada yang disebut dengan konsep trinitas ya. Jadi Allah yang di level laisa kamislihi syai'un, kemudian turun
ke alam qadim, utusannya Rasulullah, kemudian mewujud di alam baharu. Itulah yang disebut sebagai, untuk konteks saat ini adalah ulil amri. Makanya kan ada ayatnya ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu adalah sebuah sistem ya, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Nah, jadi sebenarnya ulil amri ini adalah sifat wujud dari Allah itu sendiri, tapi dia bukan Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tetapi untuk mendefinisikan perintahnya, mendefinisikan larangannya, mendefinisikan segala hal ya tentang ajaran-ajaran ini, itu harus mewujud di alam baharu. Makanya muncullah yang namanya utusannya. Rasulullah itu adalah utusannya. Rasulullah ini masih di alam qadim ya, dia masih berupa nur. Nah, akan tetapi supaya dia terdeteksi oleh manusia jasmani dan panca indera, makanya dia harus bertajalli atau menempati wadah. Nah, wadah inilah yang disebut ulil amri tadi, yang dimaksud sebagai ulil amri yang dijelaskan di Al-Quran itu ya. Nah, jadi yang dimaksud wujud Allah di dunia itu adalah wujud utusannya. Tapi ya, sekali lagi ya, saya perjelas, utusan itu bukan Allah ya. Jadi dia hanya sifat wujud. Hati-hati dalam memainkan ini, jangan sampai kita terjebak bahwa kita menyembah manusia. Bukan ya, kita mentaati manusia, tidak. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti itu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati Allah itu harus melalui taat kepada Rasulnya, dan untuk taat kepada Rasulnya itu harus taat atau melalui ketaatan kepada ulil amri. Kalau tidak melalui konsep itu ya kita tidak bisa. Bagaimana mau mentaati Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Jadi dia harus terjabarkan ya. Itulah kenapa ada yang disebut dengan sistem wasilah, ada yang disebut konsep kerasulan. Nah, di 1500 tahun yang lalu itu wujud Allah di dunia adalah Nabi Muhammad. Iya, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya. Tapi di balik Nabi Muhammad ada Muhammad Rasulullah, dan di balik Muhammad Rasulullah itu adalah Allah sendiri. Nah, ini konsep ini harus ada, harus jelas ya. Tidak bisa langsung jumping ke Allah, nggak bisa ya. Bagaimana ceritanya ya? Kita tidak mengetahui Allah karena Allah itu sesuatu yang tersembunyi, tidak terdefinisi, tidak tergambarkan, dan tidak terjangkau. Jadi harus ada sebuah sistem, dan kita harus lewat sistem itu ya. Jadi kalau saya katakan Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah di dunia ya, tapi sifatnya sifat wujud ya. Nah, tetapi Allah yang di akhirat sana, Maliki Yaumiddin, itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Itu yang tidak bisa kita jangkau. Tetapi kita harus menjangkaunya melalui sistem tadi ya, Allah, Rasulullah, dan ulil amri minkum. Jadi ulil amri di zaman 1500 tahun yang lalu itu adalah wujud Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad berpulang, ya tentu harus ada ulil amri berikutnya
di mana melalui ulil amri itulah kita bisa tersambung dan terhubung kepada Allah, ya. Nah, jadi untuk mengenal Allah harus tahu sifatnya. Allah itu sifatnya wujud, artinya dia mewujud. Dia ada wujudnya, tapi wujud itu bukan Allah. Karena Allah akan dikenali di alam manusia karena dia menempati wujud, ya. Tapi wujud itu bukan Allah. Hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita salah memahaminya. Itu. Jadi ruhmu di alam ruh itu tidak berwujud, tidak berjenis kelamin, tidak pernah tidur, tidak pernah makan. Tetapi ruhmu di dunia berwujud manusia. Misalnya saya nih, secara fisik ini saya, Anda bisa melihat. Tetapi ruh saya, untuk mengenali ruh saya, ya harus lewat jasmani saya. Itu, ya. Nah, jadi makanya kan ada dijelaskan juga gitu ya. Ruh di dunia berwujud manusia. Maha ruh di dunia berwujud raja manusia, sesembahan manusia. Itu di surat An-Nas. Nah, untuk menuju akhirat itu ada dua jalan. Yang pertama jalan umum, yaitu lewat kematian. Kemudian jalan yang kedua ini yang disebut sebagai jalan Shiratal Mustaqim, ya. Jalan yang lurus, jalan yang cepat, jalan yang singkat, yaitu melalui kematian secara hakikat. Makanya ada disebut dengan mutu qabla an tamutu. Itu adalah sebuah rahasia, sebuah metodologi yang dinubuatkan oleh baginda Nabi, yang disyaratkan oleh Nabi. Kalau kamu mau memasuki akhirat, ya lewat mutu qabla an tamutu. Mati secara hakikat, mati sebelum mati, mati sajironing urip. Nah, itu dia, ya. Jadi manusia untuk mengenal Allah harus masuk ke alam ruh dulu. Sebelum masuk ke alam ruhani, ya, caranya temukan dulu guru ruhani yang ada di dunia. Itulah yang disebut sebagai ulil amri. Itulah yang disebut sebagai waliyah mursida, atau rasulum min anfusikum, atau al ulama warasatul anbiya, atau ulama billah. Makanya kan dikatakan di Al-Quran bahwa temukanlah Allah di dunia sebelum kamu menemukan Allah di akhirat. Kemudian juga dikatakan bahwa tali ruhani harus melewati tali jasmani. Itu, ya. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai prosesi baiat untuk bisa bersama dengan guru rohani. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di edisi selanjutnya untuk membahas ini lebih jauh. Ilahi anta maksudi waritaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.